Banjir nih. Tidak motor dipikul karena banjir. Saudara input betul ya. Halo Sobat Mesra, selamat datang channel YouTube Yamaha Mesra. Nah, kali ini kita mau ngasih tips and trick dulu ya buat kamu yang mempunyai sepeda motor, terutama motor Yamaha. Nah, tipsnya kali ini mau kita bahas adalah bagaimana caranya menyalakan motor saat melewati banjir gitu ya. Yang mana kita tahu kalau misalnya di akhir tahun ini biasanya Indonesia itu musim hujan dan banjir itu bukan hal yang asing lagi bagi kita. Jadi ya, sekarang kita mau bahas bagaimana cara menyalakan motor saat motor itu sedang melewati banjir. Oke, dan di sini sudah bersama dengan Bang Julham. Oke. Halo, sahabat mesra. Iya, sahabat mesra. Dia masih kaku sih. Gak pernah nampil di TV kayak gini nih. Sebagai apa Bang Julham sini Bang? Saya sebagai service advisor dari Sentral Yamaha Medan. Oke, jadi ya bisa dibilang salah satu orang yang punya keahlian yang kita percaya ya di dunia permotoran Yamaha ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, Bang, kalau misalnya sekarang kan lagi musim hujan nih. Oke, dan sering kita tuh nggak sabar ya menerobos banjir itu sehingga membuat motor itu terendam beberapa senti motornya gitu. Nah, kira-kira Bang, itu kondisi yang aman atau enggak tuh Bang? Itu kita lihat kondisi dari ketinggian airnya ya. Ketinggian level aman itu sebetulnya di bawah knalpot. Di bawah knalpot ya? Nah, di bawah knalpot. Biasanya kalau yang banjir itu sih bukan kendala penyebab motor mogok. Biasanya ombak dari kendaraan motor lain. Iya benar. Berarti gelombang-gelombang dari kendaraan sebelah itu yang masuk ke mesinnya. Nah, itu biasanya yang efek besarnya menyebabkan motor itu mogok. Oh gitu. Nah, itu kan kalau Abang bilang tadi kan jangan melewati knalpot. Tapi kan knalpot bagian belakang nih. Iya. Kita gini-gini tuh. Motornya tuh. Jadi kalau normalnya gimana nih? Kalau dari kaki itu semana kira-kira? Kalau kita lihat dari motornya, yang penting jangan lewat dari batas kaki inilah. Oh, dari dek kaki jangan lewat. Dek kakinya. Ya? Berarti kalau udah masuk ke dek kaki itu sudah mulai kondisi yang berbahaya ya? Dari suara knalpotnya kan nampak kita kalau berbeb. Berarti air itu sudah mulai masuk. Oke, jadi itu perlu diperhatikan lagi kalau misalnya suara sudah mulai berubah dari suara normalnya berarti itu sudah tidak aman lagi. Dan kita perlu waspadain itu. Waspada. Kalau misalnya banjirnya terlalu tinggi, udah melewati batas knalpot, itu lebih baik motor itu disorong, jangan dihidupkan. Disorong? Disorong sampai batas banjirnya sudah di bawah knalpot, baru kita hidupkan. Walaupun nanti misalnya motor itu melewati batas segini nih misalnya, kan untuk knalpot ini dorong masih bisa? Masih bisa, tapi begitu nanti sudah sampai daerah yang tinggi, yang wajib kita perhatikan tuh saringan hawanya. Oke, berarti ini sekarang kita mau bahas bagaimana menyalakan motor itu saat motor sudah melewati banjir. Iya. Oke, nah sekarang kita mau langsung tanya dulu sama Bang Julham ya. Bang, apa kira-kira langkah pertama ketika motor itu sudah melewati banjir Bang? Ini kalau sudah melewati banjir, kondisi motor masih hidupnya? Kondisi motor ini ya masih hidup? Hidup. Kalau kondisi motor masih hidup, kita cukup cek hanya di saringan hawa dan di bagian CVT. Nah, di situ ada selang pembuangan di saringan hawa sama di bagian CVT. Nah, biasanya kalau motor matic ini kalau melewati banjir, biasanya CVT-nya slip kalau udah masuk dalam air. Nah, di situ ada lubang pembuangannya, nanti kita tinggal buka selangnya aja. Nanti sampai airnya keluar, baru kita pasang lagi. Oh, berarti walaupun masuk air ada selang yang untuk mengeluarkan itu semua kayak exhaust gitu ya? Ada pembuangannya. Ada pembuangannya gitu. Oke, terus saringan hawanya dibuka tuh Bang? Saringan hawanya kita buka dari pembuangannya dulu. Kemudian baru kita buka dari, kalau memang udah airnya terlalu banyak, kita buka terlalu banyak air, itu saringan hawa wajib kita buka. Wajib kita buka, jadi nggak boleh dipasang ya? Nggak boleh dipasang. Itu nanti efek sampingnya bisa menyebabkan water hammer. Water hammer. Jadi air yang di saringan hawa masuk ke ruang bakar, dia kompresi mesin itu menjadi padat dan membalikkan kompresi, itu yang menyebabkan mesin jebol. Nah, kebanyakan terjadi water hammer seperti itu, yang crankcase-nya pecah, pistonnya jebol, crankshaftnya bengkok. Nah, itu karena dipaksa. Nah, itu yang perlu kita ketahui kalau misalnya motor itu sudah melewati banjir bisa mengakibatkan water hammer itu karena tekanan hawanya. Ya, dan impact itu luar biasa ya, mesin jebol loh. Itu nggak main. Sedikit. Nggak enak itu. Apalagi sampai crankcase jebol itu. Wih, nggak enak men. Itu
Berapa juta yang keluar ya untuk itu ya? 2 jutaan. 2 juta. Jadi ya Daripada lagi daripada pemesanan nomor mesin itu kan jadi 3 bulan waktu estimasi. ribet ya, sampai urusan administrasi juga ada di sana gitu. Jadi ya jangan ambil resiko. Oke. Iya. Nah berarti itu saringan hawanya dibuka. Dibuka, kita buka dulu. Kalau memang saringan hawa itu basah, udah jangan kita pasang. Itu dalam saringan hawa itu kita lap dulu, pastikan itu udah tidak ada air. Nah, baru kita pasang tutupnya aja, covernya aja. Covernya aja. Saringan hawa yang basah tadi jangan kita pasang lagi. Itu emang nggak apa-apa tuh kalau motor jalan dalam kondisi saringan hawa nggak ada? Nggak masalah, sementara habis itu langsung ke bengkel. Oke, berarti jangan lama-lama. Kalau misalnya itu kan biasanya kan banjir malam-malam ya biasanya. Jadi kalau misalnya malam-malam itu langsung dibuka saringan hawanya, kemudian saringan hawanya simpan, besok pagi langsung masuk ke bengkel, wajib. Iya, Wajib. Jadi nggak boleh toleransi waktu lagi mengenai ini. Oke, selain saringan hawa apa lagi Bang yang perlu kita lakukan, Bang? Busi lah kalau udah sempat mogok motornya, itu kita lewati banjir mogok mati, jangan langsung kita starter motor, jangan kita langsung hidupkan. Starter mau dipencet gini atau di engkol pun nggak bisa? Jangan. Kita buka dulu businya. Nah, kemungkinan ruang bakarnya sudah masuk air. Nah, itu bisa menyebabkan water hammer juga kalau kita paksa hidupkan. Water hammer yang sama kasusnya kayak saringan hawa tadi? Iya. Intinya water hammer itu ada air yang masuk ke ruang bakar. Bisa dari intake atau dari yang exhaust knalpot yang udah masuk air kan. Dari situ. Oke, berarti busi dan saringan hawa itu adalah salah satu part yang penting kita perhatikan saat motor baru melewati banjir. Iya. Oke, ada lagi Bang kalau selain itu? Itu aja sih yang perlu diperhatikan kalau waktu banjir. Nah, ini sering kejadian kalau misalnya banyak warga-warga yang mau bantu motor yang mogok karena banjir, itu motornya diangkat-angkat begini tuh. Ya. Biar airnya keluar dari knalpot katanya gitu ya. Itu tanggapan Abang Julham gimana tuh Bang? Seharusnya tuh langsung kita buka businya aja, kecuali memang kepepet nggak ada kunci busi. Nah biasanya itu diangkat-angkat ya kan, biar airnya dari exhaust itu keluar. Iya, makanya sering kayak gitu. Itu cara yang merepotkan. Ya, repotkan. Tapi efektif nggak menurut Abang itu? Nggak efektif juga kalau sudah ada masuk ke ruang bakar tuh nggak akan hidup karena kalau businya sudah basah kan. Nah, kalau misalnya itu kayak busi udah basah. Kalau misalnya saringan hawa itu kan saringan hawa dibuka. Kalau busi gimana Bang? Kalau busi udah basah pasti motor nggak hidup kan. Ya wajib kita buka businya, kita bersihkan. Oke, berarti harus dibersihkan. Jadi ya jangan lupa untuk membersihkan businya juga tuh. Iya. Dan saringan hawanya itu jangan sampai basah. Kita buka busi, kita kompresi, kita sampai airnya tuh keluar dari ruang bakarnya. Oke, kita engkol-engkol. Dikompres pakai engkol-engkol gitu ya. Kalau bahasa Medannya engkol, kalau bahasa Jawa di umumnya apa ya namanya ya? Kalau Medan masih engkol. Iya, kalau Medannya engkol ya. Di Sela Ya, ini dari videonya sudah jelas ya kalau misalnya kita engkol-engkol itu kita praktekkan melalui video nanti gitu. Oke, jadi caranya cukup gampang ya, cuma ada dua yang diperhatikan yaitu adalah saringan hawanya, kemudian membuang air melalui saluran air tadi, dan juga busi. Oh, 3 cara ya berarti. Ya, kalau ada knalpot tuh biasanya di lubang knalpotnya ada pembuangan, otomatis dia akan keluar sendiri airnya. Oh begitu? Iya. Setiap knalpot tuh pasti ada pembuangan airnya. Oke, berarti ya sebenarnya knalpot ini pun udah didesain untuk yang aman melewati banjir gitu ya. Oke. Nah, ada keunggulan lagi. Kalau misalnya motor-motor matic Yamaha seperti Mio atau Gentar 125 atau Maxi, ya itu rata-rata mempunyai baterai yang berada di atas ya. Jadi nggak di bawah sini, tapi dia ada di atas. Makanya kalau misalnya masalah kelistrikan melewati banjir, Yamaha masih lebih aman. Udah pasti aman. Yamaha pasti aman. Dijamin. Jamin aman. Masalah kelistrikan. Kelistrikan. Jadi nggak ada korslet ya kalau masalah kelistrikan. Tapi ya kalau misalnya mesin ya semuanya kita harus waspada kalau misalnya air itu nggak boleh melewati namanya dek kaki atau knalpot. Oke, jadi itu aja tips kita kali ini. Sampai jumpa di tips-tips video Yamaha Mesra berikutnya. Bye!